Nah, boleh. Kita agenda hari ini, saya izin menyampaikan dulu, kita ada tugas untuk upload penugasan. Nah, di antaranya adalah mengupload video, kalau tidak salah ya. Nanti kalau salah sama teman-teman boleh dikoreksi. Kita cari video, kemudian dikomentari terkait dengan akuntabilitas, dan satu lagi apa teman-teman? Korupsi, Pak. Ya, anti korupsi. Terima kasih Teh Jia ya. Oke. Untuk selanjutnya kita langsung saja. Boleh barangkali artikel atau video ASN mana yang akan kita angkat? Silakan kepada Teh Zia, boleh. Menyalurkan bantuan sosial reguler triwulan pertama bagi warga terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan berupa program Keluarga Harapan dan Sembako ini ditujukan kepada lebih dari 1,7 juta keluarga penerima manfaat dengan total anggaran mencapai 1,83 triliun rupiah. Selain bansos reguler, Kemensos juga menyalurkan bantuan kebencanaan adaptif mulai dari dukungan logistik, dapur umum, santunan, jaminan hidup, hingga bantuan isian hunian. Saat ini bantuan pemulihan ekonomi dan sosial juga tengah dipersiapkan mengikuti tahapan penyaluran yang dilakukan BNPB. Penyaluran dilakukan berdasarkan data BNPB yang kemudian diverifikasi melalui mekanisme by name by address oleh pemerintah daerah dan disetujui Satgas Nasional. Hingga kini 29 dari 53 kabupaten dan kota telah tervalidasi dan siap menerima bantuan. Kemensos menegaskan bersama pemerintah daerah dan pilar sosial, proses verifikasi, monitoring, serta pelaporan terus dilakukan agar bantuan tepat sasaran. Kami akan melaporkan bantuan sosial yang berasal dari Kementerian Sosial. Yang pertama adalah bantuan sosial reguler. Untuk 3 provinsi sudah kami salurkan sejak awal Februari. Total anggarannya adalah 1.832 miliar 738 juta 125 ribu rupiah yang ditujukan kepada 1 triliun 763 miliar ditujukan kepada 1,7 juta lebih keluarga penerima manfaat untuk 3 provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Yang kita butuhkan nanti semuanya itu 2 triliun lebih, 600 miliar lebih diantaranya sudah siap dengan menggunakan RU khusus Direktif Presiden. Terima kasih. Terima kasih Teh Restu sudah di-share ya. Nah, terkait ini kita akan mulai membahas terkait dengan nilai akuntabilitas dan anti korupsi di pemerintahan berkaitan dengan video dan artikel yang ada di sini. Boleh barangkali mulai dari siapa? Ada yang berkenan mulai duluan? Boleh silakan. Ada yang bersedia terlebih dahulu memberikan komentarnya? Boleh dari Teh Sia dulu. Silakan disampaikan. Nanti Teh Restu dibantu mungkin untuk membuat catatan yang akan kita PDF. Terkait video barusan tentang Kemensos yang melakukan
penyaluran bantuan PKH dan sembako untuk korban bencana di Sumatera. Menurut saya langkah Kemensos ini sudah benar ya Pak ya. Saya melihat ini sebagai nilai nyata dari akuntabilitas. Tantangan terbesarnya mungkin di sini memastikan bantuannya sampai ke tangan yang tepat. Kalau dari sisi anti korupsinya, penggunaan data yang terintegrasi itu adalah langkah krusial untuk menutup celah fraud atau daftar fiktif. Sebagai ASN, kita belajar bahwa akuntabilitas itu bukan hanya soal sudah dikerjakan, tapi bagaimana prosesnya harus bersih dari konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Itu saja Pak mungkin. Baik, terima kasih Teh Dian. Jadi video yang tadi itu menunjukkan terkait dengan adanya akuntabilitas dan anti korupsi di pemerintahan. Boleh dari teman-teman yang lain barangkali ada yang menambahkan? Izin Pak Wajan. Boleh. Boleh, silakan dok. Baik. Ini apakah sudah terlihat? Apa ya? Sudah terlihat belum Tersto? Sudah ada, sudah ada. Sudah ya? Sudah kan? Loh, belum ada. Sudah ini. Nah, ini kan tadi kita bahas terkait dengan jaminan serahkan bantuan jaduk ya jaminan hidup gitu bagi keluarga yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Ini adalah salah satu contoh penerapan nilai akuntabilitas di lingkungan ASN oleh Bupati di Tapanuli Utara. Nah, Bupati ini terjun langsung dalam memberikan bantuan dari Kemensos bagi 434 kakak gitu. Jadi bupatinya langsung bertanggung jawab ya agar si bantuan ini tadi tepat sasaran gitu. Dan salah satu nilai akuntabilitas itu adalah bertanggung jawab terhadap ini apa yang jabatannya ya. Itu aja sih kalau dari saya, Pak. Barangkali ada teman-teman yang mau menambahkan. Baik, terima kasih Dokter Hajri atas komentarnya ya terkait dengan artikel yang barusan disampaikan. Oke, dari teman-teman lainnya ada yang mau lanjut untuk menanggapi? Baik, Ya, silakan. Mau siapa dulu? Teh Restu dulu. boleh Kang Yayan dulu, Mangga. Ya silakan Teh Restu dulu lah ya. Gak apa-apa Kang Yayan ya. Baik, punten izin menambahkan mungkin dari beberapa tampilan video atau artikel yang sudah kita lihat, poin utama yang perlu diingat, ditekankan adalah poin berorientasi pada pelayanan, yang dimana semua berita-berita baik yang sudah Kemensos upayakan itu berorientasi kepada masyarakat, memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Mungkin dari saya itu saja tambahannya Pak Mangga. Kang Yayan dilanjutkan. Ya, silakan Kang Yayan. Izin menambahkan teman-teman, ya dari video dan artikel yang tadi sudah ditampilkan,
bisa dibilang itu memang bagian dari akuntabilitas sebagai ASN yang dimana sudah membuktikan caranya bertanggung jawab pada amanah yang diberikan, terutama dari nominal anggaran yang disampaikan juga memperlihatkan bahwa memang semua yang diberikan dari warga masyarakat Indonesia kembali diberikan kepada masyarakat, terutama yang kemarin sempat mengalami musibah di Aceh dan juga di Sumatera ya. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Terima kasih Kang Yayan dan Teh Restu atas komentar-komentarnya ya. Jadi memang di ASN ini kita dituntut untuk berakhlak ya. Yang pertama itu berorientasi pelayanan, kemudian di belakangnya ada akhlak, mencakup dengan poin pertama yaitu akuntabilitas. Nah, yang tadi disampaikan oleh teman-teman juga terkait dengan video yang kita komentari. Boleh dari yang belum, berarti tinggal Mas Thomas. Silahkan disampaikan pendapatnya. Terima kasih Pak Fauzan. Mungkin sedikit menambahkan, salah satu core values ASN ada di poin kolaboratif, mana dari video tersebut terlihat bahwa Kementerian Sosial juga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait lainnya. Salah satunya BPBD, relawan, TNI, dan juga Polri. Gunanya untuk menghindari ego sektoral dan mengoptimalisasikan bantuan agar tepat sasaran. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Thomas atas komentarnya. Jadi barusan menambahkan terkait dengan adanya kolaborasi gitu ya. Oke, teman-teman, terima kasih atas semua komentar-komentarnya. Tapi secara kesimpulan berarti yang barusan dilakukan oleh para senior kita atau rekan-rekan kerja kita di Kemensos itu menunjukkan adanya akuntabilitas, yang mana bantuan yang itu ada di anggaran ataupun dari masyarakat secara langsung itu disalurkan secara langsung ke tempat bencana. Itu tentu menunjukkan adanya akuntabilitas. Selain dari itu, ada juga laporan, tentu secara tertulis di internal maupun eksternal dari media, dan juga adanya dokumentasi foto, dan juga adanya video dan publikasi langsung dari Menteri Sosial. Itu menunjukkan juga akuntabilitas bahwa amanat, anggaran, dan juga tugas-tugasnya memang dijalankan sebagaimana mestinya untuk membantu masyarakat yang memang membutuhkan. Oke, baik. Ada yang ditambahkan dari teman-teman? Silakan, Dok, kalau ada yang mau ditambahkan. Ya, Pak, terima kasih atas kesempatannya. Izin bahkan tentang ini ya. Nah, jadi kan kita juga eh, melihat ya kalau dengan bantuan sebanyak ini pasti akan ada celah untuk adanya korupsi gitu. Jadi diharapkan para pemangku kebijakan termasuk salah satunya dari artikel ini ya itu eh, dari Tapanuli Utara itu langsung menyampaikan kalau total bantuan itu ada sekitar 2,1 miliar ya, 2 miliar 160 juta yang diterima oleh sebanyak 434 kakak. Jadi bisa juga untuk membantu masyarakat gitu supaya sebenarnya bantuan ini tuh tepat sasaran, nggak ada korupsi-korupsi, jadi anti korupsi lah
si bantuan ini itu turun gitu sesuai dengan tepat sasaran gitu untuk 11 kecamatan dengan masing-masing jiwa memperoleh bantuan sebesar 1.350.000 gitu. Jadi nggak ada lagi nanti berita simpang siur di masyarakat kalau bantuannya tidak turun atau dikasihnya hanya ke keluarga-keluarga. Itu sih Pak kalau menurut saya. Iya, baik sekali. Betul ya dokter, saya setuju dengan adanya media sosial zaman sekarang itu pemerintah bisa menjadi lebih transparan sehingga masyarakat bisa langsung cross check apakah benar seperti itu atau kondisinya tidak. Secara angkanya pun disebutkan berapa yang disampaikan, berapa yang menerima. Nah, itu adalah bentuk dari akuntabilitas dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Masyarakat selaku yang dilayani oleh kita sebagai ASN. Terima kasih masukan tambahannya dari dokter. Teman-teman, bagaimana yang lain? Ada lagi yang ingin menyampaikan? Ya, Teh Restu boleh? Dan apa yang bisa sampaikan, saya setuju akan hal itu. Mungkin mengenai transparansi di lembaga itu perlu adanya kolaborasi dengan lembaga lain ya, em, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya korupsi atau dan lain-lain. Ya, mungkin itu bisa dilihat dari core values ASN di bagian kolaboratif. Ya, mungkin dari saya hanya itu saja. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Teh Restu atas apa yang disampaikan. Jadi ada faktor kolaboratif juga agar kita menjadi lebih akuntabel gitu ya. Jadi yang mengawasinya lebih banyak. Selain dari instansi sendiri, masyarakat, ada juga dari instansi lain. Nah, terkadang korupsi itu tidak datang karena niat, ya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Kayak kenal itu ya. Ya, barangkali ada yang mau menambahkan lagi? Kalau tidak ada, apakah sudah bisa ditutup saja untuk pertemuan kita kali ini? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita tutup saja dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jempol dok.